pada hari yang dimuliakan oleh Allah dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tak ada kalimat yang pantas keluar dari lisan kita selain kita mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Karena dengan kalimat ini mampu membuat kita mudah-mudahan menjadi kota yang terbebas dari bala musibahnya Allah berupa COVID-19 atau corona ini. Dan mudah-mudahan dengan kalimat ini Allah berikan kita nikmat, yaitu keistiqomahan dalam kemerdekaan Republik Indonesia ini. Dan mudah-mudahan dengan kalimat ini Allah berikan kita nikmat umur yang berkah, nikmat sehat yang walafiat, nikmat rezeki yang berlimpah dan berkah yang menghantarkan kita ke tempat yang berkah, wabil khusus ke kota Mekah, sujud di hadapan Ka'bah, wukuf di padang Arafah, akhir yang husnul khatimah, dan setelah anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, marilah sama-sama kita bersalawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya khairi khalqillah wa khataman nabiyyina wa imamal muttaqin wa qaidal qur'an muhaddirin. Assalamu alayka ya safwatullah. Mudah-mudahan kita yang baru saja bersalawat insyaallah mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun judul yang telah ditetapkan oleh Majelis Dakwah Islam Kota Pekanbaru, yaitu tentang makna kemerdekaan. Allahu akbar. Di dalam buku Riyadhus Shalihin dan juga di dalam buku Mukasyafatul Qulub, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah nasihat yang begitu indah kepada kita semua. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man sya'adun nas, sa'adan nas." Barang siapa yang ingin dibahagiakan orang lain, maka bahagiakanlah orang lain. Allahu akbar. Secara makna bahasa, al-lughatu arabiyah, makna kemerdekaan itu disebut dengan istiqlal, yang dikaitkan dengan penafsirannya berupa dari at-tahur wal khalas min al-qiyadi wal syaitara wal ajnabiyah. Artinya yang namanya merdeka itu bebas dan lepas dari segala bentuk ikatan dan penguasaan. Artinya bangsa kita hari ini harus lepas dari segala pemaksaan, harus lepas dari segala bentuk ikatan, harus lepas daripada segala bentuk penguasaan. Allahu akbar. Kalaulah kita lihat dengan Indonesia kita saat ini, apakah kita sudah termasuk orang yang bebas? Apakah Indonesia kita sudah termasuk bangsa yang tidak dikuasai? Apakah Indonesia tidak termasuk bangsa yang tidak ada ikatan dengan bangsa yang lainnya? Maka kita sudah bisa melihat bagaimana bentuk Indonesia kita saat ini. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah, lihat yang kedua kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikaitkan lagi dengan arti atau makna daripada kemerdekaan itu, al-qudrah ala tanfizu ma'a adimul qasra wal anfu min kharaj. Kata Nabi Muhammad SAW, yang namanya merdeka itu yaitu kemampuan mengaktualisasikan diri tanpa adanya segala bentuk pemaksaan dan kekerasan dari luar. Tapi kalau kita lihat saat ini, dimulai dari pemilihan, apa yang terjadi? Banyak begitu pemaksaan, banyak begitu ancaman, banyak begitu musibah-musibah yang kita lihat, yang terjadi kecurangan di tanah air kita sendiri. Apakah kita sudah merdeka? Wallahu a'lam bishawab. Kemudian apa lagi? Kita lihat kebebasan berbicara. Ulama besar kita, al-imam besar kita, yaitu al-imam Al-Habib Rizik Syihab, ketika dia mengangkat bicara tentang Indonesia, bahwa berapa banyak terjadi kecurangan. Salah satunya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki tonggak kepemimpinan. Akhirnya apa yang terjadi? Dicari-cari kesalahannya, dicari-cari kecurangannya, dicari-cari kesilapannya. Akhirnya beliau pun harus meninggalkan Indonesia dan sampai di negeri Saudi. Beliau pun ingin balik, tak bisa. Katanya Indonesia sudah merdeka. Kenapa? Salah satu rakyat bangsa yang ingin membela bangsa ini tak diperbolehkan pulang. Ada apa dengan negara kita? Kemudian apa lagi yang terjadi? Lihat, ketika terjadi fitnah-fitnah tentang Islam, ketika terjadi penghinaan baginda Nabi Muhammad, ketika terjadi penghinaan ulama-ulama kita, kemana para pemimpin kita? Kemana para elit kita?
mereka, siapa mereka dan siapa yang mendanainya. Tapi ketika kita yang berbicara, ketika kita yang angkat bicara, sudah berapa banyak ulama kita ditangkap, sudah berapa banyak ulama kita masuk dan mendekam di dalam penjara. Apakah kita sudah merdeka? Wallahu a'lam bishawab. Allahu Akbar. Oleh sebab itu, mari sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita maknai kemerdekaan kita yang akan jatuh pada tanggal 17 esok. Mari sama-sama kita jaga kebinekaan Tunggal Ika kita, persatuan dan kesatuan kita. Maka sesama muslim jangan saling menjatuhkan. Berapa banyak saat ini sesama muslim sendiri, kita pun diadu-adu, kita pun diobok-obok, kita pun dihancurkan, kita pun dimusnahkan dari dalam. Akhirnya apa yang terjadi? Berbagai banyak menghina di dalam media sosial, berbagai banyak celak-mencela di dalam media sosial, berbagai banyak orang-orang yang berusaha untuk memfitnah ulama-ulama kita. Nauzubillah min zalik. Maka oleh sebab itu sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat pengorbanan daripada leluhur-leluhur kita. Ya, tidak sedikit yang ingin menghancurkan. Kita lihat perjuangan Nabi Ibrahim ketika dia mencari Tuhannya. Apa yang terjadi? Subhanallah, saat itu dia berusaha menghancurkan yang namanya patung-patung, yang namanya berhala-berhala. Kemudian apa yang terjadi? Dia ingin dibunuh, dibakar oleh raja yang bernama Namrud. Tapi lihat kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, kehebatan kedahsyatan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Ibrahim beserta para pengikutnya pun dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat seekor nyamuk yang masuk ke dalam hidungnya Raja Namrud. Kemudian Raja Namrud meninggal dunia. Kita lihat perjuangan Nabi Musa alaihi salam. Apa yang terjadi ketika ingin memerdekakan rakyatnya? Apa yang terjadi? Saat itu diintimidasi, saat itu dicekal oleh seorang raja yang ingin tersohor, oleh seorang raja yang sombong, oleh seorang raja yang angkuh yang bernama Fir'aun. Akhirnya apa yang terjadi? Allah selamatkan dia di antara belahan laut yang begitu dahsyat tentaranya Allah berupa air. Apa yang terjadi? Ditenggelamkanlah Raja Fir'aun di tengah laut beserta pengikutnya. Akhirnya merdekalah Nabi Musa beserta rakyatnya. Kita lihat Indonesia merdeka karena ada kumandang takbir, karena ada kalimat Allahu Akbar, karena ada kalimat di mana di situ membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang terjadi? Indonesia merdeka melalui seorang pejuang, seorang pemimpin yang bernama Haji Insinyur Soekarno dengan proklamasinya sebagai bapak proklamator kita. Lalu apa yang terjadi saat ini? Kita lihat bagaimana dengan Indonesia kita yang saat itu, waktu itu merdeka dengan kalimat takbir, dengan kumandang takbir. Tapi apa yang terjadi? Tulisan kalimat takbir tidak diperbolehkan lagi. Masya Allah, luar biasa. Berapa banyak bendera-bendera tauhid dikatakan itu khilafah, dikatakan itu mohon maaf lahir batin, penyesatan dan segala macamnya. Allahu Akbar. Oleh sebab itu, sebagai orang yang NKRI, sebagai orang yang cinta dengan Indonesia ini, mari kita bela Indonesia kita ini habis-habisan. Jangan sampai Indonesia kita ini terpuruk. Jangan sampai Indonesia kita ini menjadi bangsa yang dimana bisa diperbudak. Maaf seperti negara Singapura. Ya, apa yang terjadi dulu? Dia adalah negara yang besar, negara yang merdeka. Tapi apa yang terjadi ketika masuk salah satu bangsa yang menguasai ekonominya, yang menguasai bidang pendidikannya, yang menguasai teknologinya, yang menguasai pembangunannya? Lihat di mana rakyat asli Singapura, susah kita mencarinya. Lihat betapa susahnya kita mencari makanan yang halal. Lihat betapa susahnya kita mencari masjid. Lihat betapa susahnya kita mendengarkan suara azan. Bagaimana dengan Indonesia kita? Ada titipan salah satu ulama yang ada di Kuala Lumpur. Apa kata mereka? Cukup kami dan Singapura yang merasakan jajahan dari negeri Cina, jangan sampai Indonesia. Allahu Akbar. Lihat, mari sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita rebut kembali kemerdekaan kita, walaupun sebenarnya kita masih dalam keadaan merdeka. Bagaimana caranya? Jangan kita tinggalkan pendidikan. Walaupun saat ini
Menteri Pendidikan kita menyuruh anak-anak kita belajar dari rumah, maka bersemangatlah kita untuk memberikan pelajaran kepada anak-anak kita. Maka bersemangatlah kita membimbing anak-anak kita agar tidak terjadi pembodohan. Karena apa yang terjadi? Bangsa yang ada di sana yang membuat kita seperti ini. Saat ini anak-anaknya sudah masuk ke dalam sekolah dengan semua apapun yang mereka perbuat, yaitu dengan protokol kesehatan. Sementara dengan kita, bagaimana? Anak-anak kita masih dirumahkan, anak-anak kita sekolah di rumah, hanya diberikan tugas, mereka tidak bisa memahami ini dan itu. Maka bagaimana kalau kita tinggalkan mereka? Mungkin mereka akan menjadi generasi yang tidak bisa memerdekakan lagi saat nanti, di detik-detik nanti kepemimpinan mereka. Maka oleh sebab itu, sidang Jumat yang dirahmati Allah, salah satu upaya kita untuk memaknai kemerdekaan, mari kita jaga anak-anak kita. Berapa banyak orang-orang berhasil membangun perusahaannya, berapa banyak orang-orang sukses membangun perusahaannya, berapa banyak orang-orang menjadikan karyawannya orang-orang yang hebat, tapi dia lupa menjadikan anak-anaknya anak-anak yang berguna bagi bangsa, agama, dan nusa bangsanya. Lihat, Nabi Muhammad SAW pernah memberikan ancaman. Apa ancaman yang diberikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW? Kata Nabi Muhammad, innama amwalakum wa auladakum fitnah. Hati-hati hai manusia, sesungguhnya hartamu, sesungguhnya anak-anakmu nanti akan menjadi bala, nanti akan menjadi musibah. Maka oleh sebab itu, sebelum harta kita, sebelum anak-anak kita menjadi musibah, mari sama-sama kita berikan dia pendidikan, baik pendidikan tauhidnya, pendidikan agamanya, pendidikan ilmu nasionalnya, agar mereka bisa meraih atau mempertahankan kemerdekaan yang telah kita raih dari tahun 1945 sampai detik ini. Maka sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat berapa banyak saat ini ya sumber daya alam kita dikelola oleh negeri asing, sementara kita hanya menjadi petugasnya saja. Bahkan apa yang terjadi? Beberapa banyak karyawan-karyawan dan mohon maaf, berapa banyak anggota-anggota perusahaan yang dari Indonesia sudah dipecat-pecat, maka digantikan dengan WNA, yaitu warga negara asing. Allahu Akbar. Kita lihat di Sulawesi, kita lihat di Kendari, bahkan ada salah satu patriot pejuang bangsa yang ingin menegakkan kebenaran. Beliau memberikan maklumat kepada pemimpin kita, tapi apa yang terjadi? Beliau pun ditangkap. Allahu Akbar. Maka oleh sebab itu, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita jaga Indonesia kita ini. Dengan bagaimana caranya? Kita jaga dari anak-anak kita. Kemudian bagaimana caranya? Kita kembangkan diri kita dengan kita mampu berusaha menciptakan lapangan pekerjaan, menciptakan persatuan dan kesatuan, menjaga lingkungan keamanan masyarakat kita. Jangan sampai kita mudah diracuni oleh orang-orang yang ingin meracuni pikiran kita, oleh orang-orang yang berusaha menjadikan kita menjadi orang yang munafik. Lihat, sudah cukup, sudahlah mereka yang dulu-dulunya, sudahlah mereka yang saat-saat ini yang mohon maaf mampu mengorbankan imannya, mampu mengorbankan agamanya, mampu mengorbankan tauhidnya demi jabatan, demi uang, sampai-sampai cukup. Jangan sampai ada lagi partai yang mampu ingin menjadikan Pancasila menjadi Ekasila, menjadi Trisila. Cukup. Jangan sampai Pancasila kita menjadi Ekasila, yaitu berketuhanan yang didasarkan dengan kebudayaan. Na'udzubillah min dzalik. Artinya kalau Pancasila menjadi Ekasila, Pancasila menjadi Trisila, kita sudah kehilangan kemerdekaan. Artinya kemerdekaan kita sudah direbut oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Cukup kita hentikan, karena kita sudah tahu, maka kita berhak. Tak bisa kita melihat kemungkaran tersebut, melarangnya dengan tangan kita. Kata Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyir wa biyadikum. Apabila engkau melihat kemungkaran, maka larang, maka cegah. Bagaimana? Dengan tangan. Wahai para elit hukum, berjuanglah untuk bagaimana mempertahankan Pancasila kita yang ingin dijadikan oleh mereka-mereka menjadi Trisila dan Ekasila. Kemudian apa lagi? Tak mampu kita punya kekuatan dengan tangan, maka bagaimana caranya? Kata Nabi Muhammad SAW, wa illam yastati, apabila tidak mampu engkau merubahnya, kata Nabi Muhammad SAW, falyughayyir fa bilisanikum, maka rubahlah dengan lisanmu. Maka kami hanya para ulama, para asatidz, para kiai hanya bisa menyampaikan bahwa saat ini negeri kita dalam guncangan, tapi tak terasa guncangannya karena mereka begitu dahsyatnya mengguncang dari dalam. Kemudian apa yang terjadi? Kemudian kata Nabi Muhammad, kalau kau
falyughayyir, apabila kau tak mampu, rubahlah, kata Nabi Muhammad SAW, fabiqalbikum, di dalam hati. Artinya kita banyak-banyak bertahajud, kita banyak-banyak berqiyamul lail, kita banyak-banyakkan duha. Sehabis tahajud qiyamul lail duha tersebut, kita angkat tangan, kita minta sama Allah agar Indonesia ini menjadi negeri yang barakatun, thayyibatun, rabbun ghafur. Maka oleh sebab itu, dengan 3 cara ini, insya Allah kita akan bisa mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang seperti saat ini kita rasakan. Amin ya rabbal alamin. Maka oleh sebab itu, yang terakhir kata Nabi Muhammad SAW, apabila betul-betul kita dalam guncangan, mari sama-sama kita berjihad. Karena kata Nabi Muhammad SAW ketika ditanya oleh Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, ayyuhibbu amali ilallah, apa amalan yang paling dicintai oleh Allah? Yang pertama kata Nabi Muhammad, as-salati fi waqtiha. Kalau ingin Indonesia kita ini aman, Indonesia kita ini merdeka, maka kata Nabi, salatlah kita tepat waktu. Lalu apa lagi ya Rasulullah? Birrul walidain. Salah satu sahabat kemarin ada yang hendak ingin berperang, kemudian kata Nabi Muhammad SAW, apakah engkau masih ada orang tua? Masih ya Rasulullah. Pulang, cium kakinya, jaga telapak kakinya, maka sesungguhnya engkau akan mendapatkan kemerdekaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa lagi ya Rasulullah? Kata Nabi, al-jihadu fi sabilillah. Sedang Jumat yang dirahmati Allah, sudah berapa lama kita hidup? Apa yang sudah kita lakukan? Jangan pernah kita sibuk memikirkan hidup enak, tapi kita lupa memikirkan bagaimana mati enak. Jangan pernah kita sibuk mencari manusia, mencari muka dengan manusia, tapi sibuklah mencari muka dengan Allah. Lihat, mencari muka dengan manusia tidak nikmat. 10 kebaikan yang kita lakukan, 1 kesalahan yang kita perbuat, maka yang diingat manusia bukan 10 kebaikan tadi, tapi 1 kesalahan tadi. Tapi ketika kita mampu berbuat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mencari muka kepada Allah, maka insya Allah 10 kesalahan yang kita lakukan, namun hanya tersisa 1 kebaikan yang Allah ingat, bukan 10, tapi yang Allah ingat 1. Maka oleh sebab itu, mari sama-sama sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pegang kalam Nabi ini. Mudah-mudahan kita bisa mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia ini yang diraih dengan kalimat takbir, yaitu Allahu Akbar. Mohon maaf atas atensi, mohon maaf atas segala kekhilafan, mohon maaf apabila ada yang kurang. Fattabi'u ya ulil absar la'allakum tuflihun.